Cita-cita kita tidak cukup di sini. Grup F kita lawan Filipina, Vietnam, Irak, tidak cukup di situ juga. Kita mau lebih tinggi. Tadi itu yang saya sampaikan ke pemain. Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, Coach Sintayong sempat merasakan dikritik habis-habisan sampai dihujat. Kalau kita bicara dataran kritikan dan memberikan saran, itu sebenarnya tidak menjadi persoalan. Ini sampai dihujat, you know lah ya, betapa mengerikannya hujatan yang datang dari oknum netizen yang ada di Indonesia. Dan ada pada akhirnya membandingkan, lebih enakan nih di awal ya, ketika Coach Shin melatih timnas, lebih enakan kita nonton timnas Indonesia dilatih oleh Luis Mia ketimbang Coach Sintayong yang long ball, nggak akurat long ballnya pun, nggak jelas. Beda cerita kalau misalnya long ballnya akurat. Oke, ini pembahasan yang menarik ini. Beberapa waktu yang lalu, aku menonton sesi wawancara yang dilakukan oleh pelatih Man City saat menghadapi RB Leipzig di Liga Champions Eropa. Statement ataupun analogi dari Pep Guardiola ini, setelah itu keluar, banyak banget aku temui di repost oleh pelatih-pelatih di belahan dunia, pengamat-pengamat sepak bola yang ada di dunia. Dan analogi tersebut sampai juga di pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia. Aku dapatkan di repost. Wah, menarik statementnya nih. Apa statementnya? Simak video ini sampai habis. Artinya, walaupun timnas Indonesia sudah bisa menang dengan skor yang telak, dengan skor 6-0, padahal tidak full tim, tapi Coach Sintayong masih juga berpikir untuk membenahi permainan dari timnas Indonesia. Tapi sisi positifnya adalah bahwa Coach Sintayong bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang berada di skuad timnas Indonesia. Artinya bahwa sebetulnya perlahan-lahan nih teman-teman, skuad timnas Indonesia nih mulai punya materi pemain yang merata. Karena ketika dimainkan pemain-pemain pengganti dari bangku cadangan, faktanya permainan dari timnas Indonesia bisa berubah. Seandainya setelah Coach Sintayong melakukan perubahan atau pergantian pemain tersebut, tapi tidak ada perubahan dalam permainan Indonesia, nah itu yang bisa menjadi masalah. Jadi memang Coach Sintayong ini melakukan pergantian pemain berdasarkan perkembangan yang terjadi pada saat pertandingan. Jadi memang itulah kehebatan dari seorang pelatih, ketika pelatih tersebut bisa mengantisipasi dan membaca kesulitan dari timnya di atas lapangan, kemudian melakukan pergantian pemain plus perubahan skema permainan. Karena jika teman-teman perhatikan, di babak pertama itu para pemain Indonesia lebih cepat memberikan bola ketika mereka sudah berada di tengah. Kemana? Ke salah satu sektor sayap. Kalau nggak ke kiri, ke Pratama Arhan, maka ke kanan yang lebih sering diberikan kepada Sadil. Tapi di babak kedua, ketika Ricky Kambuaya masuk, ketika Witan Sulaiman masuk, nah kita lihat flow of the game itu dimulai dari tengah. Karena Ricky Kambuaya dengan Witan Sulaiman berani melakukan pergerakan-pergerakan penetrasi. Jadi ketika mereka melakukan pergerakan itu, dengan demikian para pemain Brunei yang bermain di lini pertahanan atau juga di lini tengah yang memang fokus dalam defense itu mulai kocar-kacir. Mereka bingung kok bisa sekarang pergerakannya masif banget dari tengah. Jadi Pep Guardiola bilang, makanan enak butuh waktu untuk dimasak. Sekali lagi, makanan enak butuh waktu untuk dimasak. Kita butuh waktu setengah jam, 1 jam. Analogi yang disampaikan oleh Pep Guardiola tersebut ini matching banget dengan apa yang dialami oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Matchingnya itu seperti apa? Cross matchnya itu seperti apa? Ya, awal kali Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, itu Coach Sintayong jelas bermain long ball nggak akurat, dan itu menjadi bahan pertanyaan, dihujat. Nah, seiring berjalannya waktu, sampai saat aku memposting video ini, perkembangan yang diberikan oleh Coach Sintayong dari sisi taktikal, dari sisi permainan teman-teman, itu berubah 180 derajat. Dan akhirnya banyaklah apresiasi, pujian yang tertuju kepada Coach Sintayong.
Kita sudah tahu bahwa timnas kita menang 6-0 dari Brunei, tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Gocek Bung Toel mau saya sampaikan, karena menurut saya sih kemenangan dari Brunei bukan isu, bukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Kemenangan atas Brunei adalah sebuah keniscayaan. Jadi nggak perlu berpanjang-panjang lebar. Lawan Brunei sebetulnya kita hanya mau bicara, mau memprediksi berapa banyak gol yang bisa dibikin oleh timnas kita. 5 gol, 6 gol, 7 gol, 8 gol, dan seterusnya. Cuma itu saya pikir. Bukan sebuah ujian yang akan menguji kualitas timnas Indonesia sesungguhnya. Media Vietnam, The Tau 247. Takjub melihat timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Tau 247 menyebut timnas Indonesia begitu mudah mengungguli Brunei Darussalam sehingga lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang dominan saat bersua Brunei Darussalam dalam 2 pertemuan. Di pertemuan pertama yang berlangsung di SUGBK pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023 malam WIB, timnas Indonesia menang 6-0. Kemudian di leg 2 yang digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah semalam, skuad asuhan Shin Tae-yong lagi-lagi menang 6-0. Alhasil, timnas Indonesia unggul agregat 12-0 dan berhak lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menang agregat 12-0, timnas Indonesia bertemu Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis The Tau 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Setelah melalui 2 laga, timnas Indonesia mengungguli Brunei dengan agregat 12-0. Pelatih Shin Tae-yong dan timnya berhak lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam, lanjut The Tau 247. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung pada November tahun 2023 hingga Juni tahun 2024. Nantinya, semua tim melangsungkan 6 pertandingan dengan rincian 3 kandang dan 3 tandang. Tim yang finish di posisi 1 dan 2 berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak sekadar lolos ke babak ketiga, tim yang finish di posisi 1 dan 2 juga berhak melaju ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bertandang lebih dulu ke markas Irak pada tanggal 16 November tahun 2023. Selanjutnya pada tanggal 21 November tahun 2023, timnas Indonesia menjamu Filipina. Karena itu, sanggupkah Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia finish 2 besar di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Menarik untuk dinantikan. Media Vietnam, Soha, menilai peringkat 147 FIFA tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya timnas Indonesia. Tim ini baru saja lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi berada di peringkat terbawah di grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Soha menegaskan meskipun berada di peringkat 147, timnas Indonesia masih dianggap sebagai ancaman serius bagi Vietnam. Bagi timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas, tulis Soha. Soha menyatakan grup F akan sulit diprediksi. Irak dianggap favorit, meskipun sering kesulitan saat melawan tim ASEAN. Grup F merupakan grup yang paling sulit ditebak. Timnas Irak menjadi unggulan nomor 1 namun belakangan performanya belum terlalu stabil. Selain itu Irak juga kesulitan saat bertemu wakil Asia Tenggara seperti Vietnam atau Thailand di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha. Soha menyoroti bahwa Filipina adalah lawan yang serius dan tak boleh diremehkan setelah berhasil mengalahkan Kirgistan. Dengan demikian, perjuangan timnas Vietnam di grup F diprediksi tidak akan mudah.